Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 28. Jadi lu dan Damar udah enggak pacaran lagi? Tanya pria tersebut pada Dinar yang masih diam mematung. Damar calon suami Tiara, lirih Dinar. Calon suami, kok jadi aneh gini? Pria itu menggelengkan kepalanya. Semua gitu tidak masuk akal. Maaf ya lama, ujar Darwin kembali menghampiri Dinar. Tiara menyusul langkah kaki Damar yang gitu cepat menuju mobilnya. Damar tunggu, ujar Tiara setengah berteriak. Kamu bisa pulang sendiri, balas Damar. Tidak memperbolehkan Tiara masuk ke dalam mobilnya. Masih sangat kesal melihat wajah Tiara. Sayang ini sudah malam. Aku takut lagi pula di sini jarang taksi yang melintas. Balas Tiara yang justru merengek bak anak kecil. Membuat beberapa pasang mata memperhatikan mereka. Dengan berat hati Damar pun akhirnya mengantar Tiara pulang. Sayang, kamu enggak usah dengarkan pria di tempat pesta tadi ya. Mereka tuh emang suka aneh kalau ngomong, ujar Tiara yang sedikit ketat-ketir dengan perkataan Tio, yang mengatakan jika dirinya dan Dinar dulu bersahabat. Damar tidak menjawab apapun yang dikatakan Tiara sepanjang perjalanan. Namun di benaknya tetap saja banyak pertanyaan tentang banyaknya orang yang mengatakan jika dirinya dan Dinar sepasang kekasih. Maaf aku tidak bisa menjemputmu, aku tidak enak badan, tulis Darwin dalam pesannya. Pagi itu tidak dapat mengantar Dinar ke kantor seperti biasa. Hari ini tubuhnya terasa lemas, dan juga kepalanya terasa pusing. Darwin beberapa kali menatap layar ponselnya, karena Dinar tidak sekalipun membalas pesannya. Darwin yang masih berbaring di tempat tidur dikagetkan suara ketukan pintu. Darwin beranjak dari ranjangnya, berharap itu Dinar. Darwin, sapa Cindy di balik pintu dengan senyum ramahnya. Darwin tertegun, sedikit kecewa karena yang datang bukanlah Dinar. Aku dengar dari Dinar kamu sakit, jadi aku mampir ke sini. Ini untukmu, jelas Cindy dengan sedikit malu-malu, seraya memberikan kek yang dibawanya. Terima kasih. Darwin pun mempersilahkan Cindy masuk. Bagaimana keadaanmu? Kamu sudah ke dokter? Tanya Cindy pada Darwin yang kembali berbaring di ranjang. Belum, aku rasa tidak perlu ke dokter, balas Darwin. Apa Dinar sudah pulang? Sambung Darwin yang justru menanyakan tentang Dinar. Belum, katanya dia masih banyak pekerjaan, balas gadis berlesung pipi tersebut. Belum pulang. Darwin melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Darwin yang khawatir pun bergegas meraih ponselnya dan menghubungi Dinar. Tapi Dinar tidak mengangkat teleponnya. Kenapa tidak diangkat? Keluh Darwin. Mungkin Dinar sedang di jalan, sahut Cindy yang mendadak menjadi berkecil hati. Melihat perhatian Darwin pada Dinar, sangat jelas terlihat Darwin gitu mencintai Dinar. Darwin meletakkan ponselnya di nakas lalu kembali berbaring. Beberapa detik kemudian, Darwin merasakan kepalanya semakin terasa pusing. Ah, desis Darwin. Kamu kenapa? Tanya Cindy khawatir, melihat Darwin yang memegangi kepalanya menahan sakit. Kepalaku sakit sekali, rintih Darwin. Merasakan kepalanya semakin terasa sakit, dan perlahan pandangannya mulai gelap. Darwin, serun Cindy, melihat Darwin yang sudah tidak sadarkan diri. Cindy yang panik pun bergegas memanggil security di apartemen tersebut, untuk membantunya membawa Darwin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Darwin langsung ditangani petugas medis, sedang Cindy hanya bisa menunggu dengan gelisah di depan ruang IGD. Semoga dia baik-baik saja, lirih Cindy yang gitu mengkhawatirkan keadaan Darwin. Tak berapa lama seorang dokter wanita keluar dari ruang IGD. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Cindy yang langsung menghampiri dokter tersebut.
Keadaan pasien sudah stabil, tapi pasien harus menjalani rawat inap untuk beberapa hari. Saya akan terus memantau keadaannya, jelas sang dokter. Darwin pun segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Cindy setia menemani Darwin malam itu. "Darwin, kamu sudah sadar?" seru Cindy melihat Darwin mulai membuka matanya pagi itu. "Kenapa aku di sini?" Darwin menatap bingung sekelilingnya. "Kemarin kamu pingsan, jadi aku membawamu ke sini," jelas Cindy. "Pingsan?" Darwin kembali memegangi pelipisnya, masih merasakan pusing pas kepalanya. "Kamu sudah menelepon Dinar?" ujar Darwin yang lagi-lagi menanyakan Dinar. Belum. Bisa tolong telepon Dinar, dan katakan tentang keadaanku," pinta Darwin. Di hari libur ini tidak mungkin Dinar masuk kantor. Darwin berharap Dinar menjenguknya. "Tunggu sebentar." Cindy bergegas mengambil ponselnya dan menghubungi Dinar. "Bagaimana bisa?" tanya Darwin melihat Cindy menghubungi Dinar beberapa kali. Cindy menggeleng. "Nomornya tidak aktif." Darwin menghela nafas, merasa kecewa. Gitu juga dengan Cindy. Tidak mengerti mengapa Darwin terus memikirkan Dinar, seakan tidak melihat keberadaannya yang sudah menemaninya sejak kemarin. Bahkan Cindy belum kembali ke rumah, walau orang tuanya di rumah sangat mencemaskannya. Cindy tetap memilih menemani Darwin. "Selamat pagi Pak Darwin, apa keadaannya sudah membaik?" sapa ramah seorang perawat wanita. "Sudah lebih baik," jawab Darwin seraya mencoba bersandar di ranjang. "Ini obat dan sarapannya." Perawatan tersebut meletakkan nampan yang berisi makanan, dan beberapa obat di nakas. "Terima kasih Sus," ujar Cindy pada perawat wanita tersebut, yang langsung bergegas keluar dari ruangan. "Kamu harus makan. Bagaimana kalau kita makan di taman?" Darwin pun mengangguk pelan, merasa cukup jenuh di dalam. Cindy bergegas mengambil kursi roda, dan membawa Darwin ke taman rumah sakit. "Ayo makan." Cindy menyuapi Darwin. Cindy tersenyum simpul, merasa senang bisa menemani Darwin, dan memiliki waktu berdua dengannya. "Cindy, bisa tolong kamu hubungi Dinar lagi?" pinta Darwin yang masih berharap Dinar bisa menjenguknya. "Tunggu sebentar ya." Cindy meraih ponselnya kembali mencoba menghubungi Dinar beberapa kali. "Nomornya masih tidak aktif," ujar Cindy. Darwin kembali terlihat kecewa. "Sayang, kamu tidak ke kantor kan hari ini?" tanya Ibu Sarah pada Damar yang tengah menyantap sarapannya. "Tidak mah, sayang. Tolong antar Mama ke rumah sakit ya, Mama mau kontrol," pinta Ibu Sarah yang harus rutin mengecek kesehatannya, juga kolesterol yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir ini. "Ya sudah, kita pergi sekarang." Selesai sarapan, Damar pun bergegas mengantar Ibu Sarah ke rumah sakit. Setelah memeriksakan kesehatannya, dan mendapatkan obat, Damar dan ibunya bergegas untuk pulang. Damar memicingkan matanya saat melewati taman rumah sakit. Tampak Darwin yang duduk di kursi roda, ditemani Cindy yang menyuapi cemilan pada Darwin. Damar mengerutkan keningnya, melihat Darwin yang tampak tidak sehat, namun ditemani Cindy bukan Dinar pacarnya. "Kamu lihat apa sayang?" tegur Ibu Sarah melihat Damar yang tertegun untuk beberapa saat. "Tidak apa-apa." Damar melanjutkan langkahnya keluar dari rumah sakit tersebut, merasa aneh dengan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Gitu sampai di rumah, Damar segera menghubungi seseorang untuk mencari tahu di mana Dinar. "Kamu sudah mencari tahu dia di mana?" tanya Damar pada seseorang di balik telepon. "Sudah, Dinar barusan saja pergi menuju sebuah mall." "Pergi ke mall?" Damar mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa tengah berbelanja di mall, sedang Darwin pacarnya sedang di rumah sakit?